berita acara kegiatan temu karya. Dari hasilnya ini malam ini terbentuklah struktur organisasi yang nantinya itu dikirim ke Karang Taruna Kecamatan. Kemudian Karang Taruna Kecamatan mengeluarkan surat rekom yang nanti untuk disampaikan kepada Bapak Kepala Desa untuk mengeluarkan SK. Itu ya. Sampai sini alurnya paham ya? Jadi kalau memang nanti malam ini mau dibentuk reorganisasi, ini saya tanya dulu sama Mas Ribut. Katanya kan SK-nya selesai per Oktober. Lah, itu nanti mau dibuat reorganisasi total atau reshuffle anggota? Total. Oh, sudah 2 kali nggih. Kalau memang kan temu karya itu untuk penggantian PAW itu maksimal 2 kali dalam 1 periode. Karena sudah dilaksanakan 2 kali dan masih nyerah ya Mas Ribut, nyerah. Monggo, itu kebijakan dari Karang Taruna. Kalau mau nanti diadakan temu karya untuk reorganisasi seperti kemarin dari Karang Taruna Kecamatan juga melakukan reorganisasi. Nah, selesai di situ nanti setelah diterbitkan SK itu jenengan ada kegiatan pelantikan dan pengukuhan. Oke, pelantikan dan pengukuhan Karang Taruna Desa Langgeng Harjo, Langgeng Utomo ya, Langgeng Utomo. Nah, itu baru jenengan diakui ini loh. Saya ada dasarnya, saya ada dasar yang saya pakai nanti kalau jenengan mau mengikuti kegiatan di desa, kegiatan kalau mau mengajukan anggaran di desa. Ini loh Pak, aku juga di SK, kita itu udah berdiri sendiri. Jadi kalau tadi ditanya antara seksi kepemudaan di LPMD dan Karang Taruna, beda. Oke. Karang Taruna itu berdiri sendiri, tapi tetap di bawah naungannya desa. Itu ya. Jadi nggak sama antara kalau Karang Taruna itu kan di bawah dinas sosial. Karang Taruna itu nggak sama dengan seksi kepemudaan di LPMD. Kalau seksi kepemudaan di LPMD itu yang mewakili dari kepemudaan. Tapi kalau Karang Taruna itu berdiri sendiri. Sampai di sini paham ya? Nah, terkait mekanisme anggaran. Setelah dibentuk SK dan pengukuhan, biasanya desa, ngapunten Pak, saya juga perangkat desa. Jadi kurang lebih paham di desa saya itu ada Karang Taruna Serawung Sedulur. Itu Karang Taruna aktif dan setiap bulan itu mendapatkan setiap tahun itu dapat anggaran minimal 10 juta minimal untuk kegiatan Karang Taruna. Tapi sebelumnya dari Karang Taruna itu mengajukan proposal permohonan ke desa. Jadi setiap tahun itu desa kan ada yang namanya musdes. Biasanya itu dari pemerintah desa mengundang perwakilan-perwakilan dari lembaga-lembaga untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat. Salah satunya perwakilan dari Karang Taruna. Orang diundang Mbak ini Mbak. Itu setelah nanti Karang Taruna mengajukan proposal permohonan ke desa. Pak, ini loh prokernya kita selama 1 tahun itu nanti kita mau buat kegiatan seperti ini. Misal setiap bulan itu kita mau mengadakan pelatihan, katakanlah pelatihan sepak bola. Di pelatihan sepak bola kan kita butuh pelatih, butuh konsumsi. Itu bisa diajukan di desa melalui dana desa. Itu ya. Jadi jenengan bisa mengajukan proposal ke desa. Ini loh, kita sudah mengajukan proposal lewat jalur resmi, kita sudah punya SK. Kalau yang jenengan tidak punya SK, kalau memang tidak diakui ya benar. Karena apa? Bukti administrasi itu surat keputusan SK, namanya ini yang itu ya.
Apun? Monggo. Yang tadi Mbak sampaikan untuk ketua karang taruna ada pelantikan yang melantik saya itu siapa? Dari desa atau dari kecamatan? Nggih. Kalau untuk kegiatan pelantikan dan pengukuhan itu tidak hanya ketua, jadi semua anggota itu hadir untuk kegiatan pelantikan dan pengukuhan. Itu yang melantik itu kepala desa. Tapi jenengan bisa bersurat ke Karang Taruna Kecamatan untuk ikut kegiatan pelantikan dan pengukuhan. Nah, aku tak takoki ketuane. Selama dia mendapat SK dari Karang Taruna, dilantik dari desa atau? Oh, pernah dilantik tapi kalau ini kadang berat. Nggih. Mungkin gini Pak, Mas Ribut juga saya tanya, bersurat nggak ke Karang Taruna Kecamatan dan desa? Saya juga tekan jualan Mbak. Baru nanti itu tidak aktif. Dulu kan itu jarang-jarang ono saya gitu. Apa tadi kamu agak kan Pak? Kalau grup Pak. Kira-kira terdaftar enggak Karang Taruna Langgengdarjo ke kecamatan? Daftar Mas. untuk Gini loh, berarti nak dari pengukuhan dan pelatihan dari desa saja nggak ada. Berarti kan mungkin ya mungkin dari Karang Taruna Gutomo tidak diakui dari desa itu di organisasi Bukoro atau dilantik orang desa kok. Tapi ono sekali Mas. Ya Mbak, bisa nggak? Kita ulang dari masa lalu. Kalau masa lalu zaman dahulu, yang pertama kali ada Karang Taruna, ketuanya itu Mas Dedi. Ini ku resmi Mbak. Yang sebenarnya itu resmi dari kepala desa. Di sini itu ada desa, ada LKMD, ada itu semua hadir di sini. Itu resmi. betul. Ya kedua kali kan itu kan mengundurkan diri Mbak. Ya yang jadi kedua kali itu Mas Boim Naim. Itu berarti kan dari awal ini kan sudah resmi diakui di desa dan disaksikan dengan kepala desa. Itu yang pasti sudah resmi ya. Tapi kenapa kalau sekarang ini Kak dibedakan gitu loh? Ini masa bakti Karang Taruna itu kan per 5 tahun sekali Pak. Ya, Pak. Pak, ini undang Pak ketoknya kok nganu ya Karang Taruna mboten nggih Mas. Masa baktinya Karang Taruna itu 5 tahun sekali. Jadi setiap 5 tahun sekali jenengan itu wajib melakukan reorganisasi. Reorganisasi yang dimaksud ini tidak bisa secara keseluruhan, bisa sebagian anggota. Jadi setiap 5 tahun sekali itu SK itu diperbarui memang. Jadi bukan dari dulu dilanjutkan betul. Tapi per 5 tahun sekali untuk bisa. Oke.